Halo sahabat Kristus dimanapun kalian berada, apa kabarnya hari ini? Nah, selamat datang dan selamat berjumpa di acara Q&A dari Verbum Dei Ministry. Ya, bersama dengan saya hari ini udah ada founder dari Verbum Dei Ministry, Evangelis Risa Tresna. Ya, hai Ko, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi Q&A kita, ya. Verbum Dei Ministry ini kan sebuah ministry yang baru ya. Iya, betul. Ya. Berarti saya paling pokok nggak apa-apa nih ya. Iya, jadi buat teman-teman nih yang bingung kenapa sih kok kayaknya akrab banget gitu kok panggil Koko gitu kan. Ya pertama Q&A ini sifatnya casual, jadi biar teman-teman juga nggak tegang-tegang banget nih, ya kan. Apalagi hari ini kita mau ngomongin topik tentang God and Misery. Tuhan dengan penderitaan gitu. Jadi biar teman-teman enak nih, nggak tegang-tegang banget ya, bisa dapat esensi dari pengajaran kita hari ini ya, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi ya saya paling pokok aja lah, karena juga biasa paling pokok juga ya. Dari dulu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, perkenalan sedikit kok tentang Verbum Dei Ministry ini. Verbum Dei Ministry ini bergerak di pelayanan apa, dan apa sih tujuannya dari Verbum Dei Ministry ini sendiri? Oke. Ya, thank you, Vin. Yuk. Jadi ini ya, ini buat teman-teman biar supaya tahu juga ya. Jadi ini Verbum Dei Ministry ini adalah sebenarnya ini baru mungkin 2 bulan ini berjalan. Nah, ini ada satu pelayanan Kristiani, pastinya interdenominasi. Jadi kita tidak tergabung, tidak masuk dalam denominasi tertentu. Jadi siapapun dari denominasi gereja manapun, kalau mau datang mengikuti kelas-kelas nanti akan diadakan, itu silakan bisa datang ya. Dan tapi memang ini fokusnya adalah pada pengajaran nih. Pengajaran. Jadi kita pengajaran, kalau di spesifik lagi pengajaran ada macam-macam kan. Apa mau ada secara eksposisi ke Alkitab atau secara doktrinal. Nah, ini lebih kepada doktrinal. Walaupun tentu ke depan kita akan pikirkan nanti ada juga pengajaran kelas eksposisi. Tapi sekarang ini kalau ditanya fokusnya adalah doktrin. Mengapa pengajaran doktrin penting? Karena bagi saya tetap orang Kristen yang paling utama adalah soal doktrinnya. Kita tidak bisa mengatakan oke, semua doktrin yang mengatakan A sama doktrin yang mengatakan B itu sama saja. Tidak bisa, kecuali itu memang betul-betul sesuai Alkitab. Nah, jadi bicara doktrin pasti bicara tentang Alkitab, sumbernya ada Alkitab, tapi Alkitab kita sistematiskan. Dan saya percaya itu menjadi kerangka utama waktu orang Kristen itu membaca Alkitab. Kalau doktrinnya benar, maka dia bisa melihat seluruh konteks dengan benar. Wow. Iya, setuju banget sih ya kok. Jadi apa? Kadang-kadang kita suka alergi apa ya dengan kata doktrin. Kesannya kalau udah dengan kata doktrin itu kaku lah, kolot, atau mungkin kesannya cuma hanya mengisi mengisi intelektual kita doang, mengisi kepala doang nih ya kan. Padahal sebenarnya doktrin itu nih teman-teman nih ya, doktrin itu kalau saya mau tambahin juga nih dari doktrin itulah yang menjadi sebuah landasan bagaimana kita mengerti firman Tuhan. Betul. Mengerti firman Tuhan, dan juga doktrin inilah teman-teman yang membuat firman Tuhan yang kita baca sehari-hari itu menjadi lebih nyata dalam kehidupan kita. Setuju. Menjadi lebih nyata gitu. Jadi doktrin ini bukanlah sesuatu yang dibikin untuk bikin hidup kita lebih susah nih. Bikin kita lebih susah, lebih ngejelimet gitu. Enggak, tapi doktrin inilah justru yang membantu kita untuk memahami firman Tuhan dengan lebih setia. Betul. Sangat setuju sekali. Dan Verbum Dei Ministry akan mengajarkan doktrin-doktrin ya di dalam pelayanannya gitu. Ya, jadi doktrin-doktrinnya seperti apa aja sih? Koriza, ada doktrin Allah ya. Betul. Nah, doktrin Allah ini yang bagian dari topik hari ini ya. Doktrin Allah, lalu juga ada doktrin manusia, doktrin dosa gitu ya. Betul. Keselamatan setelah itu. Nah, jadi buat teman-teman yang memang sangat ingin tahu, sangat pengen belajar lebih lagi tentang iman Kristen, terutama ya teman-teman, ikutin terus program-program di Verbum Dei Ministry. Kita akan terus posting ya untuk saat ini, apalagi di saat-saat kita nggak bisa bertemu secara tatap muka langsung. Kita bakal posting terus nih teman-teman materi-materi tentang doktrin-doktrin tersebut. Dan jangan takut teman-teman, doktrin-doktrin ini bukan sesuatu yang akan sangat sulit gitu ya. Kita akan mengemas doktrin-doktrin ini tetap setia dengan firman Tuhan. Kita tidak akan menurunkan kualitas atau menurunkan ajaran dari doktrin-doktrin yang sudah ada gitu ya Pak ya. Tapi kita akan mencoba untuk mengemas ini supaya
semua orang yang belum punya background kekristenan pun juga bisa mengerti. Setuju. Jadi kalau saya tambahkan ya, jadi doktrin apa sih? Kalau kata doktrin sendiri itu artinya pengajaran. Pengajaran. Jadi kalau begitu bagaimana mungkin kita menjadi orang Kristen tanpa pengajaran? Nah, saya tetap memakai kata doktrin. Saya tidak mau disamarkan karena saya ingin semua teman-teman mari jadi orang Kristen yang jangan alergi dengan doktrin. Senang karena kalau sudah belajar akan menemukan keindahan dari satu doktrin. Betul. Doktrin itu nggak menyelamatkan kita, tentu iman kita hanya anugerah melalui iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Yes. Tapi doktrin itu mengajarkan bagaimana kita bisa menerima keselamatan tersebut, dan doktrin mengajarkan bagaimana kita hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Kalau tanpa doktrin, bagaimana kita tahu oke, saya ini sudah diselamatkan, terus kita hidup sembarang-sembarang saja? Dari mana kita tahu bahwa enggak, doktrin kekristenan tidak mengajarkan seperti itu loh. Doktrin keselamatan mengajarkan keselamatan adalah karena anugerah. Namun waktu engkau diberikan anugerah, engkau harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Yes. Itu doktrin keselamatan. Sebagai contoh, jadi doktrin itu jangan takut. Tadi seperti David bilang, itu satu yang indah, satu yang relevan, satu yang praktis, bisa relevan banget dengan hidup kita, dan kita harus punya itu. Tanpa doktrin, seperti salah satu penulis buku bilang, itu kalau dia bilang itu kehidupan Kristen yang sehat seperti kursi berkaki 3. Harus ada doktrin, harus ada satu pengalaman, dan harus ada suatu ketaatan. Ya. Nah, jadi itu kalau ada kurang satu nanti nggak balance di situ. Kayaknya Martin Luther kok yang ngomongin itu tuh. Salah satu tokoh. Tapi saya sangat setuju. Jadi doktrin itu adalah dibilang seperti kalau dalam tubuh itu seperti kerangka, seperti tulang kita itu membentuk tubuh itu jadi indah. Kalau tubuh itu hanya daging aja tanpa tulang kan nggak bagus, nggak ada bentuk. Betul. Nah, doktrin itu seperti tulang, dia membentuk jadi kerangka kehidupan Kristen jadi indah. Jadi jangan takut belajar doktrin. Jangan takut belajar doktrin nih teman-teman nih. Tapi mungkin ada yang tanya nih, Vin, bagaimana? Karena ada doktrinnya yang saya dengar ada yang ngajarin doktrin seperti ini. Nah, sedangkan di sini beda. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Tuh, kan banyak yang, ya itu pertanyaan yang sangat saya sering dengar juga nih dari teman-teman nih. Banyak yang bilang si bapak ini ngajarin doktrinnya A gitu, tapi bapak ini ngajarin doktrinnya berbeda lagi. B. Mana yang saya harus pegang? Coba itu jadi satu masalah. Itu jadi satu masalah juga kan ya. Betul. Nah, gimana tuh kok menanggapi isu-isu seperti itu tuh kok? Nah, jadi memang di sini tentu ya kita belajar doktrin, tentu kita setuju seperti yang kita katakan, doktrin itu ada doktrin dari zaman dahulu sampai sekarang selalu ada doktrin yang tidak sesuai Alkitab sama ada yang sesuai Alkitab. Nah, untuk bisa tahu jemaat tahu doktrin yang sesuai Alkitab mana, tentu dia harus bisa membedakan dong. Dia harus mengenali dulu doktrin yang benar seperti apa. Nah, dengan di sini belajar, kalau saudara tanya tadi, oh iya ya, kok saya dengar yang A ngajarin doktrinnya gini, tapi di Verbunde beda. Nah, silakan datang ke kelas ini. Atau mau tanya jawab, kalau karena belum bisa datang ke kelas, bisa langsung bertanya. Ya kan? Secara pribadi, kenapa A ngajar gini, kenapa saya ngajarkan gini? Nanti kita diskusi. Saya nggak akan maksakan saudara harus ikutin doktrin saya, tapi kita akan diskusi, lihat di situ. Secara logika, kira-kira mana yang memang Alkitab ajarkan. Betul banget kok. Ya, dan mungkin satu tambahan juga dari saya kok ya. Gimana? Kalau ada yang bilang kita nggak perlu doktrin, yang penting cuma saya sama Alkitab aja gitu ya. Benar. Saya harus bilang statement itu sendiri, perkataan saya sama Alkitab aja. Itu pun sebenarnya ada satu doktrin kok. Jadi di dalam kita, kalau saya bilang di dalam kita berteologi ya, di dalam kita mentranslatekan menerjemahkan Alkitab dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita lepas dari doktrin. Cuma masalahnya doktrin ini adalah doktrin yang kamu buat sendiri, doktrin yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, gitu ya. Tapi setiap orang punya doktrin. Tapi semua pasti punya doktrin gitu. Entah doktrinnya adalah anti dengan doktrin atau dia punya doktrin. Iya, betul. Setuju, saya setuju. Iya, itu ini menarik ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman mau dapat materi-materi dari Verbunde lebih lanjut lagi ya, boleh di follow Instagramnya Verbunde di @verbundeministry ya, dan juga nanti teman-teman kita akan rutin untuk posting materi-materi kita juga di Instagram, di YouTube ya, kemungkinan juga di Spotify. Ditunggu aja teman-teman nih tanggal rilisnya ya, kita akan umumin semuanya nanti di Instagram kita, so di follow terus Instagramnya teman-teman ya. Oke, nah kita langsung masuk ke topik utamanya kita nih hari ini tentang God and Misery, Tuhan dan penderitaan manusia. Nah teman, ini kok langsung aja saya masuk ya kok ya.
pertanyaan $1 juta, $1 million question. Betul ya. Ya. Iya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan di dunia ini kok? Nah ini pertanyaannya kan semua. Saya jujurnya sering banget ditanya gitu kok. Ya, kalau Tuhan itu baik, kenapa kok saya masih menderita? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok saya masih jomblo-jomblo aja nih sekarang? Ya kan, hidup saya, kerjaan saya gini-gini aja gitu. Nah, gimana kok? Mungkin silakan menjawab itu. Jadi mungkin pertama dari pertanyaannya sendiri, kalau memang Tuhan itu baik, mengapa saya menderita ya? Dari pertanyaan itu pertama ada satu poin pertama saya lihat, berarti di situ Davin atau orang-orang Kristen ini melihat bahwa kalau Tuhan itu baik berarti harusnya tidak ada penderitaan, begitu? Iya. Berarti penderitaan itu menjadi satu bukti bahwa Tuhan tidak baik dong kalau kayak gitu. Dan nah disinilah makanya kelas ini perlu, kenapa kita akan belajar bahwa kita tidak bisa melihat penderitaan itu sebagai kalau ada menderita berarti Allah itu tidak baik. Nah, kita juga tidak bisa melihat bahwa berarti orang Kristen ikut Tuhan. Nah, ini jadi satu teologi yang buruk lagi. Kalau dia bilang kalau saya ikut percaya pada Yesus, Tuhan Yesus, maka saya hidup tidak menderita. Nah, itu menjadi masalah lagi di situ. Itu udah salah. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian. Nah, tapi kalau tanya di sana bagaimana, kenapa kita tetap menderita? Nah, tentu itu akan ada panjang. Tapi pertama yang jelas adalah kita hidup dalam dunia sudah jatuh dalam dosa. Jadi waktu penciptaan Allah ciptakan segala sesuatu baik, adanya sangat baik. Tapi kemudian kita tahu dalam Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3. Kemudian disitulah mulai langsung Allah mengutuk bumi. Ya kan, manusia juga diusir. Ya kan, Adam dibilang kamu akan kerja keras untuk makananmu, Hawa kamu akan sakit, engkau bersalin. Nah, penderitaan mulai masuk. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam yang jatuh ke dalam dosa. Kemudian di dalam dosa itulah ada penderitaan. Pada akhirnya kita bisa menderita. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita berelasi dengan orang yang sudah jatuh dalam dosa juga. Akhirnya kita bisa saling menyakiti, bisa saling mengecewakan. Dan dunia ini pun memang dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau mau bicara tanya, apakah memang inilah hidup realita? Mau orang percaya pada Tuhan, mau orang tidak percaya pada Tuhan, semua akan mengalami penderitaan dalam hidup ini. Jadi penderitaan itu tidak pandang bulu ya, Ko ya? Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Semua orang di dalam dunia ini pasti ya, Ko ya? Dia entah, misalnya mungkin ada yang dari kecil nih, hidupnya lancar, baik, semua sukses. Tapi pasti ada satu waktu nanti dia akan mengalami penderitaan. Entah waktu dia tua mulai sakit, ya kan? Itu kan satu faktor alam. Nah, itu beranjak tua, dia menjadi sakit, nah dia mulai menderita. Nggak bisa jalan lah, ya kan? Atau dia kehilangan orang-orang yang dikasihinya nanti dalam berjalan waktu. Jadi penderitaan itu yang ada orang yang dari kecil, kita tahu ya kan, dari kecil kasihan hidupnya menderita, lahir dalam kekurangan, ada dianiaya, dan jadi tapi intinya semua orang akan alami penderitaan. Semua orang akan alami penderitaan. Iya. Cuman soal waktu, bisa datang lebih sekarang, bisa nggak tahu, tapi semua orang akan alami. Masalahnya waktunya aja ya, tinggal soal waktu. Tinggal soal waktu gitu. Iya, dan betul. Ini adalah penderitaan itu terjadi karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, sudah tercemar oleh dosa ya, sudah tercemar oleh dosa. Nah, kalau begitu kok, bagaimana sih kita sebagai orang percaya nih ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus ya kan, itu saat ini tuh menanggapi penderitaan kita, ya kan? Itu gimana kok? Maksudnya apa sih bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan gitu? Iya betul. Nah, itu pertanyaan yang sangat baik ya, Vin. Jadi di sini akhirnya kita masuk kepada step berikutnya ya. Oke, kita sekarang sudah tahu, kita bicara hidup dalam dunia ini, kita tidak akan bisa lepas dari penderitaan. Engkau mau statusnya apapun, mau orang percaya Tuhan atau tidak, semua akan menderita. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita respon ya kan? Ada penderitaan. Nah, ini satu yang sangat penting ya. Saya lihat kalau kita mau bisa respon dengan benar, pertama kita harus memiliki satu perspektif yang benar dulu tentang Allah, tentang penderitaan. Itu mengapa ada kelas ini, karena saya percaya semua respon yang benar itu dimulai dari satu pemahaman yang benar lebih dahulu. Kalau kita punya pemahaman yang benar, paling tidak kita punya basic yang benar untuk bisa merespon. Punya pemahaman benar pun belum menjamin kita bisa respon dengan benar. Tapi paling tidak kita sudah ada modal. Oke, saya tahu penderitaan ini adalah satu dinamika dalam kehidupan yang memang saya harus jalani.
Dan yang kedua, kita percaya bahwa seperti Alkitab katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya bagi orang percaya, kita tahu Allah tidak menjanjikan kita lepas dari penderitaan, tetapi Allah menjanjikan memberikan kekuatan, dan Dia bekerja sehingga penderitaan itu menghasilkan kebaikan dalam diri kita. Iya. Nah, kita di sini harus bisa merespon. Berarti pertanyaannya, kita harus memikirkan waktu kita dalam penderitaan. Ini kita pertanyaannya adalah, Tuhan, Engkau tuh sedang mau bicara apa sih kepada saya lewat penderitaan ini? Itu yang harus dimiliki. Oke, jadi fokusnya balik lagi kepada Tuhan. Kepada Tuhan, dan menurut saya inilah tujuan dari mungkin orang Kristen, orang percaya ya. Tujuan orang percaya itu diizinkan untuk menderita ya Ko ya. Ya supaya kita kembali mengarahkan ya hati kita, mata kita itu kepada Tuhan gitu. Dan ya Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab juga banyak ya Ko ya memakai penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab gitu ya Ko ya. Betul, sangat banyak. Ya Koko juga bahas kayaknya di kelas aku ya. Iya, Koko juga bahas ya, ada Ayub, ada Yusuf ya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego gitu ya. Nah, mungkin kita bisa ngeliat sedikit juga gitu Kok dari tokoh-tokoh Alkitab. Gimana sih penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka itu membawa mereka tuh untuk melihat Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan gak cuma itu, mereka melihat dan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan kok. Kemuliaan yang kemuliaan yang memenuhi kehidupan mereka, kemuliaan yang yang memberikan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran ya kalau kata firman Tuhan ya. Iya. Gimana tuh Bang? Ya. Ketiga tokoh ini ya. Tiga tokoh ini boleh deh kita bahas nih. Mungkin saya bahas saja nih secara general saja. Boleh ya. Pertama Yusuf. Coba bayangin Yusuf itu kalau lihat kisahnya ya, kita bisa baca di dalam Kejadian ya, itu kisah Yusuf dari mulai dia lahir, dia adalah anak yang paling disayang oleh papanya nih, oleh Yakub ya. Anak sayangannya Yakub ya. Anak kesayangannya ya kan. Nah sekarang Yusuf ini adalah di antara 11 saudara lain, dia pernah mimpi kan, dia pernah mimpi bahwa satu waktu dia tuh akan menjadi kepala di saudaranya, yang lain akan tunduk gitu kan ya. Nah, itu mungkin salah satu sifat yang kurang baik juga dia. Mungkin Yusuf kurang hikmat di situ ya. Dia sudah tahu mimpi gitu, dia malah ceritakan. Jadi itu saudaranya makin tambah kesal dengan dia dong. Makin tambah ini orang udah bikin iri. Nah, kita lihat Yusuf. Ternyata Allah proses dia. Allah bentuk dia, dan segala kejadian Yusuf alami dari mulai tadinya dia mau dibunuh, kemudian gak jadi, akhirnya dibuang, tapi habis kemudian ada pedagang yang mau ke Mesir ya, akhirnya dia dijual jadi budak, dibawa ke Mesir, kemudian ketemu dipekerjakan di dalam istri rumahnya Potifar, kemudian difitnah oleh istrinya Potifar, masuk penjara, kemudian masuk penjara, nggak lama kemudian ada juru minum Firaun juga masuk penjara nih, karena Firaun marah, ketemu Yusuf, dia cerita dia punya mimpi, kemudian Yusuf menafsirkan mimpi dia dan tepat. Tapi dia kemudian lupa sama Yusuf. Dia lupa, kemudian dia keluar dari penjara, ternyata Firaun mimpi lagi kan. Baru dia ingat, oh iya dulu ada Yusuf bisa tafsirkan mimpi. Baru dia panggil lagi si Yusuf. Yusuf tafsirkan mimpi Firaun sampai akhirnya dia diangkat. Dia diangkat jadi Perdana Menteri ya di Mesir. Jadi orang kuasa begitu besar yang cuma dia, selain dia hanya Firaun yang paling tinggi. Nah, lihat itu semua, ternyata itu penderitaan yang Yusuf alami. Pasti Yusuf berpikir, ada penafsir bilang itu total waktu dia mungkin sekitar 20 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Dia dalam penjara mungkin Yusuf pikir, ini Tuhan di mana? Kok dia diginikan sama saudaranya, kemudian difitnah orang, dilupakan nama temannya, juru minum. Tapi dari semua kita lihat prinsip pertama itu semua nggak terjadi kebetulan. Jadi semua hal yang terjadi dalam hidup Yusuf itu memang ada tangan Allah yang sedang mengatur. Sehingga waktu di dalam pasal terakhir Yusuf bilang kan kepada saudaranya, kamu merekakan yang jahat, tapi Allah mengerjakan kebaikan. Itu Kejadian 50-20 ya. 50-20. Jadi Yusuf bisa melihat bahwa penderitaan ini adalah satu bagian dari penggenapan rencana Allah dalam hidupnya. Dan ternyata bukan dalam hidup Yusuf, seluruh bangsa Israel yang kemudian ada 7 tahun kelaparan di situ, sehingga akhirnya Yakub datang ke Mesir ya kan, dan mereka akhirnya terpelihara hidupnya. Nah, cara Allah bekerja itu ternyata lewat penderitaan. Itu Yusuf seperti Yusuf ya. Jadi kalau mau menanggapi juga ya teman-teman, ini kalau satu masukan juga ya, satu tambahan juga dari kisah Yusuf nih yang saya tangkap juga dari omongan Koko gitu. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yusuf gitu kan,
dia harus dibuang, dipenjara, ya kan akhirnya menjadi perdana menteri gitu kan. Betul. Bisa dibilang kalau nggak ada tokoh Yusuf sebagai perdana menteri ini, mungkin Yakub dan keluarganya akan mati kelaparan. Betul. Ya kan, mati kelaparan kan, ya kan. Karena waktu itu kelaparannya sampai mereka harus beli makanan keluar, ya kan. Betul. Dan kalaupun dan kalau sampai ini terjadi ya, ini artinya rencana Tuhan ya bisa stop. Betul. Gitu. Tapi betul. Tuhan itu setia dengan janji-janjinya, setia dengan rencananya, dan ini rencananya ya yang terutama membawa kepada rencana utamanya itu penebusan Kristus. Nanti, betul. Ya kan, nanti ke penebusan Kristus. Jadi kita melihat providensia Allah nih ya, providensia Allah, pemeliharaan Allah itu melalui penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Betul. Gitu. Jadi itu satu poin utama ya. Dan kuncinya di Kejadian 50:20 itu ya. Betul. Kalau mereka rekakan yang jahat, saudara-saudara Yusuf mereka rekakan yang jahat kepada Yusuf, tetapi bagi Allah mereka yang baik gitu ya. Yang baik. Kita harus pegang gitu ya. Oke. Dan kita masuk ke tokoh satu lagi nih kok. Ini tokoh yang sangat akan penderitaannya. Kayaknya kalau kita pikirin tokoh satu ini, yang kita pasti kita pikirin tentang penderitaan. Ayub. Ayub yang kan hidupnya dari yang pertamanya berlimpah nih ya, sangat berlimpah kaya, yang paling kaya di timur. Paling kaya di timur gitu ya, paling kaya di timur gitu. Dan bisa dikatakan kalau misalkan ada tafsiran ya, kalau yang saya baca kalau di Ayub itu dari jumlah ternak, jumlah anak yang dimiliki itu kan semua itu bulat semua ya. Angka-angka itu menggambarkan satu kesempurnaan dalam kehidupan dunia gitu kok. Jadi kayak satu prestasi atau satu ya, pokoknya Ayub ini orang yang paling ideal lah di mata dunia. Dia kaya dan dikatakan dia saleh dan takut akan Tuhan. Kaya, saleh dan takut akan Tuhan. Dia kan saleh dan takut akan Tuhan. Sempurna. Tapi kita kalau kita baca ya kan, semuanya itu akhirnya diambil ya kan, anak-anaknya semuanya meninggal, harta bendanya dirampok, ya kan, dijarah, dirampok, ada yang terbakar gitu kan. Dan nggak cuma itu aja, dia juga mengalami sakit penyakit, ya kan. Sampai istrinya mengutuk, ya kan. Teman-temannya datang malah bilang ini karena dosa. Teman-temannya datang bilang karena dosa gitu. Dan setelah itu dari kalau kita baca Ayub pasal 3 ke belakang, itu semuanya adalah keluh kesahnya ya, doa-doa ratapannya Ayub gitu ya. Kalau saya baca itu sih, saya nggak mungkin juga nggak ngenes komentar hidup Ayub gitu ya, nggak ngenes gitu sampai sebegitunya gitu. Gimana nih kok kalau kita melihat apa sih yang kita bisa lihat dari penderitaannya Ayub nih kok? Nah, menarik ya, memang kita bisa lihat ada berbagai hal di situ ya. Pertama yang kita menarik adalah di situ ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Pertama adalah Ayub menderita dan sampai di akhir hidupnya dia. Jadi dia awalnya kita tahu ya, kita baca dia masih kuat ya kan. Malah istrinya dimarahin, kamu hanya mau terima yang baik daripada Allah, masa nggak mau terima yang tidak baik gitu kan. Tapi di tengah-tengah tadi seperti Davin bilang, dia akhirnya lemah juga imannya. Sampai dia akhirnya meratapi kok kenapa dia mesti lahir. Dan menarik di sini, Allah itu datang kepada Ayub, dan Allah datang cuma satu hal Allah lakukan. Allah kasih lihat semua gunung-gunung, Allah kasih lihat semua binatang-binatang. Allah cuma bilang pada Ayub, kamu di mana waktu saya ciptakan semua? Allah seperti mau kasih lihat ke Ayub, kamu tuh manusia begitu kecil, kamu nggak akan mampu memahami saya yang begitu besar. Jadi kamu tidak mungkin tahu kenapa saya mengizinkan ini. Dan yang menarik, Allah juga di situ tidak memberitahukan kepada Ayub sebenarnya kamu tuh menderita kenapa. Itu kita tidak tahu. Yang jelas Alkitab tidak menulis ya bahwa ayah mengatakan Ayub, kamu menderita karena iblis datang kepada saya, terus dia mau menguji iman kamu. Iblis bilang, kalau kamu sakit, kalau kamu kekayaannya diambil, kamu tidak percaya lagi kepada saya. Nah, Allah tidak cerita itu semua. Itu satu poin yang kita pelajari, bahwa Allah tidak wajib untuk memberitahukan alasan kalau kita menderita. Jadi kalau kita ada yang menderita, nggak tahu kenapa, mungkin sebabnya bisa dengan jelas kita tahu, tapi mungkin ada yang kita tidak pernah tahu, dan Allah tidak wajib kasih tahu kepada kita. Dan yang kedua, di situ kita pelajari ternyata penderitaan Ayub pada ujungnya, Ayub bilang dengan kata-kata yang terkenal ya, dia katakan di dalam pasal terakhir bahwa dari dulu aku mengenal engkau dari kata orang, tapi sekarang aku melihat engkau sendiri. Jadi ternyata penderitaan Ayub ini itu membuat Ayub lebih mengenal Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita semua, Ayub betul-betul kalau dikatakan dia orang yang takut akan Allah, itu klaimnya iblis dipatahkan. Iblis kan bilang kepada Allah,
kalau kamu ambil hartanya pasti Ayub tidak akan mempercayai kamu lagi, ya kan? Tapi di situ membuktikan. Iblis nuduh tuh kan ya, kalau dia menuduh. Ini mah Ayub kan cuma saleh, cuma taat karena dia dikasih harta yang banyak nih. Kehidupan yang ideal nih ya kan. Kamu berkatin, kamu pagar dia di kepunyaannya. Nah, di situ membuktikan Ayub betul-betul orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Waktu semua itu diambil, dia tidak tinggalkan Tuhan. Tentu ada pergumulan iman. Nah, ini poin ketiga yang kita belajar dari Ayub, bahwa waktu Ayub mulai mempertanyakan iman, itu ada satu hal yang sangat normal dimiliki kita manusia. Waktu ada kondisi-kondisi kita mulai goyah, saya rasa itu, menurut saya itu bukan pertanda kita bukan orang beriman. Itu ada satu hal yang wajar karena banyak tokoh alami. Elia, kita kalau ingat Elia, dia habis membunuh Nabi Baal, tapi kemudian dikatakan Isabel mau kejar dia, dan dia takut ya, dia lari, dia sembunyi, dan sampai dia bilang kepada Tuhan, lebih baik aku mati saja. Elia tokoh yang kayaknya imannya begitu besar. Kok bisa seperti gitu? Seperti orang tidak beriman. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa itu adalah hal yang sangat wajar. Kita manusia yang lemah, kadang dalam pergumulan iman bisa alami itu, tapi kita harus belajar setiap kali alami itu kita mendekat lagi kepada Tuhan. Seperti mereka. Karena itu hal yang memang kita akan alami, dan memang tentu bukan berarti setiap kali ada masalah kita seperti gitu ya. Berarti masalah kecil-kecil kita dikit-dikit Tuhan gini, tentu nggak begitu. Tapi ada masalah besar yang mungkin menimpa sampai kita mulai merasa bimbang ya, bingung. Nah, itu sih menurut saya kita bisa belajar dari Ayub. Kalau ada menurut David tambah. Jadi satu hal sih yang poin dari Ayub ini teman-teman. Jadi Ayub ini kitab Ayub ini fokusnya sebenarnya bukan kepada Ayub sendiri. Tapi kalau saya katakan kitab Ayub ini berfokus kepada apa? Inilah kasih karunia dan kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang menderita. Bagi orang yang menderita gitu. Jadi kita lihat sendiri gitu kesetiaan Tuhan, meskipun Tuhan seakan-akan terlihat diam gitu ya. Terutama di tengah-tengah kitab Ayub waktu dia berdiskusi dengan diri, bertanya-tanya terus dituduh-tuduh sama teman-temannya, dia balasin teman-teman, dia ngejawabin teman-temannya gitu kan. Itu meskipun Allah kelihatan diam di situ, tetapi kita melihat poin di mana Ayub tetap mencurahkan isi hatinya. Dia datang dengan sebagaimana dirinya, yang memang lagi menderita, yang memang lagi berkeluh kesah, yang memang lagi menjerit, yang lagi bergumul gitu sama Tuhan gitu. Dan saya setuju banget kok, itu adalah bagian normal dari perjalanan iman orang percaya. Jadi memang Tuhan membawa kita ke dalam pergumulan ya kan, baik itu pergumulan di area kognitif gitu atau pergumulan emosi gitu kan, emosi kita gitu. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya apa? Kalau saya boleh kutip dari Timothy Keller nih kok, Timothy Keller berkata, Tuhan memberikan waktu-waktu gelap dalam kehidupan kita, waktu-waktu penderitaan dalam kehidupan kita, dan inilah waktu di mana kasih karunia Tuhan itu terlihat dengan jelas. Justru waktu gelap itu kasih karunia Allah lebih bisa kita lihat ya. Betul banget itu. Dan silakan. Tapi saya bingung. Tapi kan nggak semua orang bisa lihat begitu. Bagaimana menurut David? Semua orang bisa melihat kasih karunia. Nah sekarang bagaimana kalau bisa kita melihat kasih karunia waktu yang gelap seperti menurut Tim Keller itu? Jadi yang pertama nih teman-teman, gimana caranya kan bisa melihat itu gimana caranya kan ya kan. Yang pertama, dan ini sebenarnya tantangan kita orang percaya, tantangan saya pribadi juga sih kok ya. Tuhan itu kenapa selalu berkata ia mengundang orang-orang yang hatinya hancur, hatinya hancur, yang sedang berduka, Pemazmur bilang begitu yang hatinya hancur, yang berduka, gitu teman-teman. Dan inilah teman-teman yang kita sebenarnya patut bawa kepada Tuhan. Kita selalu pikir gini, kok kalau kita ketemu Tuhan, kalau kita berdoa nih, kalau kita beribadah tuh kita harus menampilkan yang terbaik. Ya kan? Gak boleh kelihatan kita sedih. Gak boleh kelihatan sedih. Gak boleh kelihatan, karena kalau sedih itu kesannya kita berdosa gitu kan. Tuhan gak suka dosa gitu. Nah, justru firman Tuhan sebaliknya. Firman Tuhan tuh mengundang kita yang sedang hancur hatinya, ya kan, untuk datang kepada Tuhan. Artinya apa? Marilah kita datang gitu ya. Yang pertama-tama kita datang dengan apa adanya kita kok. Apa adanya, dan seperti Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua letih. Itu apa adanya kita. Dan memang kalau kita perlu menangislah di hadapan Tuhan. Menjeritlah di hadapan Tuhan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita
dalam satu waktu itu ragu Iya. atau satu waktu kita itu bergumul luar biasa, bawa itu kepada Tuhan. Betul. Iya, dan inilah teman-teman, inilah kasih karunia itu teman-teman. Kasih karunia itu adalah Tuhan itu sudah melayakkan kita sebagai anak-anaknya Tuhan. So status itu nggak akan berubah. Dan bagaimanapun kita datang kepada Tuhan, kita ini datang sebagai anaknya Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menerima, mendengar kita. Betul. Dan disitulah teman-teman Tuhan akan, kita bilang Tuhan tuh akan membukakan. Dia akan memeriksa hati kita, dia akan menyatakan dosa-dosa kita di situ kok. Ya sebenarnya waktu penderitaan inilah, waktu pergumulan inilah. Ini kalau saya bilang ini waktu Tuhan tuh membedah. Membedah hati kita. Nggak cuma sampai situ toh. Dan Tuhan juga kembali menyatakan apa? Anugerahnya, kemurahan Tuhan, bahwa apa? Kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada semua dosa-dosa kita. Betul. Jadi seberapa buruknya kita, seberapa menderitanya kita, kasih karunia Tuhan itu cukup dikatakan. Betul. Cukup untuk kita, dan itulah yang saya katakan membawa kehidupan kita. Dan inilah refleksi dari Ayub juga ya kok ya. Semakin mengenal Tuhan, semakin Ayub mengenal Tuhan. Iya, semakin ini apa, jatuh cinta lagi nih sama Tuhan. Harusnya seperti itu. Jatuh cinta, dan saya semakin tahu hidup saya ini bukan karena kekuatan saya, tapi hidup saya ini karena kasih karunia Tuhan semata. Betul. Kasih karunia Tuhan semata gitu. Dan kalau saya mau satu lagi kok tambahin sedikit nih kalau dari Ayub ya kok ya. Ini kadang-kadang orang suka salah berpikir begini. Setelah penderitaan terjadi, wah nanti ujung-ujungnya Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah nih. Iya kan, banyak-banyak yang mikir begitu ya kok ya. Memberkati berlimpah-limpah gitu. Jadi orang punya ekspektasi, oh saya menderita saat ini karena nanti setelah penderitaan ini selesai, nanti saya akan tambah-tambahkan. Iya, saya akan ditambah-tambahkan gitu. Itu menjadi motivasi, optimisme gitu. Ya teman-teman, kalau teman-teman baca terutama di Ayub 42 nih teman-teman nih, pasal terakhir di kitab Ayub. Ya, teman-teman kalau lihat kronologisnya, itu semua terjadi setelah poin di mana Ayub memuji Tuhan. Di mana poin setelah Ayub itu kembali dia menyadari dirinya dia, dan bahkan di situ dia sudah merasakan sukacita dan damai sejahtera sebelum dapat dibalikin Tuhan. Semuanya itu teman-teman. Iya, itu poin penting sekali. Jadi teman-teman, penderitaan yang kita alami ini bukan semata-mata untuk memberikan benefit yang lebih baik secara materi ya, atau secara atau secara duniawi gitu ya, pada akhirnya gitu. Tapi ya inilah poin, penderitaan ini membawa kita semakin kenal, dan saat kita semakin kenal, di situ teman sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan itu benar-benar kita lihat dan kita alami. Itu sangat betul ya, itu poin yang sangat penting tadi, bahwa jangan sampai kita melihat kisah Ayub, oke berarti nanti Tuhan akan buat semua orang habis menderita dibuat seperti begitu kan. Nah, kita tidak bisa menggeneralisir satu konteks kisah Ayub kepada seluruh permasalahan kita. Betul. Nah, tadi saya tengok Davin bilang ini, saya teringat kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Betul. Paulus daftarkan semua, entah aniaya, kelaparan, pedang, bahkan sampai kematian. Jadi bahkan semua penderitaan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang paling jadi harus kita pegang. Dan di sini tadi seperti ayat yang Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Waktu Tuhan sampaikan itu berarti Tuhan nggak bilang, kamu nggak boleh berbeban berat, kamu nggak boleh letih lesu. Enggak, Tuhan tahu kita manusia bisa mengalami letih lesu, bisa beban berat karena penderitaan, tapi solusinya makanya bukan menjauh daripada Tuhan. Tuhan katakan, mari kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah, ini yang paling penting ya. Tadi udah ditambahkan, saya rasa poinnya. Jadi itu kalau dikaitkan dengan Roma 8 nih, Vin, kan orang juga suka pakai Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, tentu kebaikan ini jangan dilihat seperti tadi nih poinnya, bahwa saya menderita sekarang, nanti Tuhan tambah-tambahkan seperti tadi. Enggak gitu. Kebaikan itu bisa jadi mungkin kalau orang sakit dia nggak sembuh-sembuh loh. Itu bukan pengertiannya kalau kebaikan yang sakit pasti sembuh, belum tentu. Kebaikannya adalah waktu kita makin serupa dengan Kristus, kan ayat di bawahnya kemudian supaya mereka makin menjadi serupa dengan Kristus, anaknya yang sulung. Nah, jadi kita harus memaknai dengan tepat. Nah, disitulah pentingnya doktrin, balik lagi. Sehingga kalau doktrinnya benar, kita akan melihat ayat-ayat tersebut dengan tepat. Waktu Tuhan Paulus katakan Roma 8:28 kebaikan, itu jangan diartikan seperti berarti ini langsung hubungin sama Ayub. Ayub dikasih berapa kali lipat tuh kekayaannya bertambah. Enggak begitu. Ada mungkin Tuhan tambahkan, ada enggak, tapi itu kedaulatan Tuhan. Nah, tapi kebaikan yang utama kita diubahkan makin serupa dengan Kristus. Makin serupa dengan Kristus. Wow, ya, teman-teman,
ini sebenarnya masih banyak sih yang mau kita diskusikan, tapi waktunya ini udah mau cukup panjang ya? Udah cukup panjang nih kok. Kayaknya udah habis setengah jam nih kita ngomong nih. Apa udah lebih nih? Waduh, padahal masih banyak loh yang bisa kita bahas. Masih banyak banget ya. Masih banyak. Ya teman-teman jangan khawatir, teman-teman kalau mau belajar lebih banyak lagi ya. Verbum Dei akan memposting teman-teman kelas topik ini ya, kelas topik ini yang akan dibahas lebih rinci lagi oleh Evangelis Riza Tresna di YouTube ya nanti ya. Ada di YouTube, ada di mungkin Instagram juga. Instagram yang singkat mungkin mungkin yang singkatnya di Instagram gitu. Nah, teman-teman tunggu aja, nanti kita akan posting video lengkapnya di YouTube-nya Pak Riza Tresna ya. Di apa? Verbum Dei Ministry kok jadi Pak Riza ini sih. Verbum Dei Ministry ya. Oke. Nah, dan teman-teman topik yang kita bahas hari ini pun juga nanti akan terus kita gaungkan lagi teman-teman ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman jangan pikir satu topik ini cuma topik berdiri sendiri, tapi topik ini akan berkelanjutan tuh. Karena kan ini adalah satu seri tentang doktrin Allah. Tentang doktrin Allah yang akan dibuat 4 seri ya. Nah, jadi kalau minggu ini tentang penderitaan, Allah dan penderitaan, minggu depan kita akan bahas tentang the goodness of God ya, kebaikan Allah gitu. Nah, teman-teman jadi sedikit pemberitahuan aja nih buat teman-teman nih. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, teman-teman tertarik untuk mendalami teman-teman ya. Selama bulan Juli ini Verbum Dei juga membuka kelasnya ya secara tatap muka offline, gitu ya. Tatap muka offline di The Premier Hall di District 8 teman-teman setiap Jumat mulai jam 7 malam. Jam 7 ya kok ya? Jam 7. Ya, mulai jam 7 malam. Jadi kalau teman-teman yang memang ada di daerah dekat District 8, di daerah SCBD, teman-teman boleh menyempatkan diri untuk hadir di sini. 1 jam saja gitu ya. Mirip judul apa? 1 jam saja tuh. Ya, 1 jam saja. Ya, 1 jam, 1 jam setengah lah ya. Daripada sama saya tambahkan Bung Kevin. Daripada mau pulang kan juga mesti macet tuh. Nah, untuk menghindari macet. Daripada macet, tentu bukan motivasi, tapi itu ya udah sambil menghindari macet datang, dan saya percaya 1 jam itu nggak akan sia-sia. Iya, dan paling nggak kita akan belajar. Dan keuntungannya teman-teman kalau ikut kelas tatap muka ini adalah teman-teman bisa interaksi langsung dengan Pak Riza dan juga dengan rekan-rekan yang akan hadir juga gitu. Bisa jadi diskusi bisa diskusi lebih lagi gitu. Betul. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang memang nggak bisa hadir karena mungkin masih ragu ya di masa-masa pandemi seperti ini, jangan khawatir, materi online-nya juga tetap akan kita berikan kepada teman-teman semuanya. Oke, Ko Riza mungkin kata terakhir kali ya untuk menutup Q&A kita pada sesi hari ini. Iya, jadi memang kalau sebagai menutup ya, dari bicara penderitaan nih, mesti tentang penderitaan. Jadi memang pada akhirnya adalah beberapa hal yang harus kita pahami bahwa waktu Allah mengizinkan penderitaan terjadi, itu pasti ada maksud dan rencananya. Dan Allah itu bukan seperti seorang oknum yang senang kalau melihat, aduh ini anak-anaknya menderita. Enggak seperti itu. Tapi Allah bekerja dalam segala sesuatunya. Jadi bagi saya, tapi untuk dapat memahami seperti tadi, untuk bisa melihat kasih karunia Allah itu, tentu itu dimulai bukan hanya bisa pakai perasaan kita ya, tapi harus pakai pemahaman. Nah itulah kenapa pentingnya belajar doktrin, kembali lagi karena itu bisa dua hal, seperti Paulus katakan, supaya kita diperbaharui terus dalam pemikiran kita. Bagaimana bisa diperbaharui? Itu melalui belajar apa? Firman Tuhan, entah lewat secara eksposisi maupun secara doktrinal. Nah di sini makanya sekali lagi saya mengencourage yang teman-teman, mari datang untuk belajar, karena belajar itu bukan hanya kita isi kognitif, tapi kita waktu belajar itu membuat kita makin mencintai Tuhan. Benar ya, Vin? Gimana? David benar merasakan bahwa waktu kita makin mengenal Alkitab, mengenal firman Tuhan, itu otomatis pikiran kita akan menarik hati kita semakin seperti gitu ya. Justru itu dia, pembaharuan pikiran akan membawa kepada pembaharuan hati dan juga. jiwa tentunya. Jadi betul seperti itu. Nah, saya rindu teman-teman juga mengalami. Jadi kiranya pembelajaran itu bisa makin membawa kita mengerti
jangan jadi orang Kristen yang gak ngerti iman kita ya. Betul. Kita jadi orang Kristen yang mau dewasa. Paulus katakan jangan kamu seperti anak-anak Jangan seperti anak-anak dalam pemikiran. Betul. Jadilah anak-anak dalam kejahatan tapi dewasa dalam pemikiran. Nah, bagaimana bisa jadi dewasa dalam pemikiran? Ya belajar. Kita mesti belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Kita semua terus dalam proses belajar ini. Ya teman-teman, jangan takut dalam belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan ini ya adalah firman Tuhan yang cukup ya, firman Tuhan yang cukup dan firman Tuhan yang memadai. Betul. Untuk semua orang percaya. Betul. Ya jadi teman-teman gak usah takut, firman Tuhan ini bisa banget kok kita mengerti, karena kita sudah dianugerahkan juga ya Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memberikan kita pengertian gitu kan, untuk belajar gitu. Sangat betul. Oke, waktunya udah habis nih untuk hari ini. Oke, teman-teman, thank you banget udah join kita di Q&A Verbum Dei Ministry untuk hari ini. Kita tutup doa dulu ya kok ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami hamba dengan Davin kami boleh sama-sama berdiskusi tentang penderitaan. Kiranya Tuhan tolong, karena kami sadar dalam kehidupan ini kami tak terhindarkan, kami akan mengalami penderitaan baik dari skala yang ringan, berat maupun sangat berat. Tapi kiranya Tuhan menolong baik kami maupun setiap orang percaya dimanapun supaya memiliki pemahaman yang benar, dan memiliki pemahaman yang benar itulah Roh Kudus yang akan menolong menguatkan kami sehingga kami bisa melewati penderitaan, bukan hanya sekedar melewatinya, tapi kami boleh mengalami pembentukan Tuhan lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman di Q&A berikutnya, dan jangan lupa follow terus Instagramnya Verbum Dei untuk informasi-informasi lebih lanjut dan materi-materi yang